kalau Anies ini nggak masuk kali ini, ya sudah, mending KPK aja yang dibubarin. Karena nggak mampu menahan seorang Anies Baswedan. Di mana-mana yang namanya calon koruptor ketika dipanggil oleh KPK, dia itu nggak pernah mengklaim bahwa dirinya sedang membantu KPK. Nggak pernah gitu. Cuma Anies yang bisa begitu, membantu KPK dengan cara masuk ke dalam penjara. Dipanggil KPK, terus keluar-keluar, kemudian banyak tuh preman-preman FPI, orang-orang gurun yang kalau teriak takbir gitu ya. Kalau dia sampai jadi calon gubernur DKI lagi tahun depan, 2024 gitu ya. Ya masa pemandangan seperti ini akan terus kita pertahankan sih gitu ya. Anies benar-benar buang duit rakyat. Semua yang dia banggakan Jakarta tuh hasil peninggalan gubernur sebelumnya. Itu MRT semua. Tapi bagi buzzer-buzzernya Anies tuh, wah diisukan hebat, ini itu hebat. Apa hebatnya? Era Anies apa? Nggak ada. Hanya cuma kerjanya ngecat, memoles-moles seputar Tamrin Sudirman. Mana DP 0-nya semua? Nggak ada. Semua amburadul. Seperti normalisasi. Normalisasi diganti naturalisasi. Apa yang dikerjakan? Stadion JIS. Apa? Itu juga stadion JIS juga modal dari pemerintah pusat. Dia banggakan sampai dijadikan isu agama di situ. Tidak punya prestasi, tapi mulutnya manis betul. Hanya cuma bisa berkata-kata. Mungkin ini pengalaman buat bangsa Indonesia. Berhati-hatilah memilih pemimpin. Jangan cuma pemimpin menjual agama, politik, identitas. Kedepan Anda setelah gubernur ini, Anda nggak kemana-mana lagi. Andai kemun Anda menyalonkan gubernur lagi DKI, pasti kalah. Karena apa? Warga DKI nggak mau ketipu 2 kali. Masih mau ambisi presiden. Ini bagi saya, ini mabuknya Anies. Jangan bermimpilah Anda jadi presiden. Rakyat sekarang udah cerdas. Dugaan terhadap penyalahgunaan uang rakyat oleh Anies sudah sangat sering terdengar. Anies sendiri baru saja diperiksa KPK selama 11 jam. Program rumah DP 0 rupiah yang nol besar. Begitu juga LRT yang menurut istilahnya tidak sejengkal pun bertambah. Atau pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah alias ITF yang gagal dibangun pemerintahan DKI. Persoalan Formula E. Selain itu juga ada masalah realisasi infrastruktur air. Selama ini kekacauan anggaran yang dikelola Pemprov begitu nyata terlihat. Selama 11 jam Anies Baswedan diperiksa KPK. Ya biasa ya Pak Anies ya. Kalau udah diambang berakhir jadi pejabat itu satu-satu mulai rontok. Kemarin kan sudah tuh ya, di Jakarta Selatan Anies tuh manggung naik mobil Jeep sambil dada-dada, tapi sepi penonton. Ketika orang dipanggil KPK untuk dimintai keterangan atas adanya dugaan korupsi atau penyalahgunaan anggaran di daerah, kok malah bilangnya ingin membantu KPK. Ini sih gede rasa namanya ya. 11 jam diperiksa KPK, tapi Anies malah segar sumringah. Kayak nggak ada tekanan apa-apa gitu. Apa benar Anies diperiksa? Atau di dalam ruangan penyidik cuma duduk di sofa sambil nobar atau malah mabar? Yang menarik adalah ketika Anies keluar dari gedung KPK menemui wartawan, mendadak ada sound system tersedia, ada pengeras suara. Ini apaan nih? Oh, KPK langsung bantah. Ini siapa yang menyiapkan katanya? Ternyata Anies bawa sound system sendiri. Aduh. Pak, persiapan KPK. Siapan besok, Pak? Pemanggilan Ya, datang aja. Persiapan dulu. Mungkin ada apa dokumen yang dibawa, Pak? Persiapannya, Pak. Apa dulu, Pak? Sedikit, Pak. Ada nggak Pak dokumen yang dibawa, Pak? Izin Pak, dikit, Pak. Gimana Pak persiapannya, Pak? Pak, tadi bisa dalam kemudahan. Ada nggak, Pak? Dalam pajak, Pak. Dokumen yang dibawa, Pak, misalnya KPK gimana, Pak? Setelah sebelumnya masjid dipolitisasi, sekarang gereja pun dipolitisasi. Dan tidak punya hak sebagai seorang pemimpin, gubernur memakai stola hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya punya posisi yang penting. Dan ini menjadi bukti bagaimana blundernya Anies Baswedan semakin memperkuat citra Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas di Indonesia. Diundang untuk membantu, kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Jokowi jancok! Jokowi jancok! Jokowi jancok!
Ya, ini negara demokrasi. Sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya. Terima kasih Pak. Presiden Republik Indonesia. Pasal 134, penghinaan dengan sengaja terhadap presiden dan wakil presiden diancam dengan pidana paling lama 6 tahun. Tidak bisa menyaring mana pendapat, mana celaan, mana makian. Menyampaikan pendapat dengan memaki itu sangat jelas berbeda. Menyampaikan pendapat jika baik, penuh ilmu dan tata kelola sikap yang baik, saya rasa di setiap kepemimpinan masih dihargai kok. Saya mendukung Bapak Jokowi untuk memberikan pelajaran buat rakyat-rakyat yang memaki presiden. Kalau mau dukung Anies, gak usah bawa-bawa nama Jokowi. Relawan Jokowi milihnya Anies, kok bisa gitu? Kok bisa? Anies sama Pak Jokowi ini kan udah kayak beda kutub gitu, terlalu jauh jaraknya. Dan kita udah berseberangan jauh sama Anies. Antara SARA dengan kerakyatan, jauh. Dalam beberapa tahun terakhir, Anies ini kerjaannya ngerecokin gitu. Ngerecokin kerjaan pemerintah pusat. Yang nggak mau lebarin sungai lah, yang nggak mau kerja inilah, yang nggak mau ngeruk kali lah. Ngerecokin gitu. Nah terus sekarang relawan Jokowi milih Anies. Kalau mau dukung Anies, gak usah bawa-bawa nama Jokowi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti ini. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Dan juga dengan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan patriotisme merupakan pilar utama. Dilarang memilih pemimpin non-Muslim. Wajar. Jakarta pernah punya catatan buruk sejarah pada saat pilkada yang memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur. Memilih pemimpin yang seiman. Kacau kan? Memilih bukan mempertimbangkan kualitas orangnya, kemampuan orangnya. Jadi ketika masyarakat DKI mau nuntut, sebagai gubernur, kerjanya yang bener dong. Mungkin dijawab, kan dulu lo milih gua karena agama, bukan karena kemampuan gua. Bukan karena gue punya prestasi, bukan karena gue punya integritas. Sekarang kenapa nuntut? Kan itu konsekuensi logis dari cara berpikir dalam proses pemilihan yang salah. Ketika ada pemilihan OSIS, orang menggunakan ayat ini. Ketika pemilihan RT, orang menggunakan ayat ini. Ketika pemilihan kapten kesebelasan untuk sepak bola, orang menggunakan ayat ini. Untuk memilih seorang ketua arisan, akan menggunakan ayat ini. Betapa kacaunya kehidupan kita. Dan ternyata prediksi gua benar. Namanya pelayan publik, pelayan rakyat. Masa nyarinya susah? Kadang butuh rumah sakit, anak butuh sekolah, ada masalah, mau ngadu kemana gitu. Kalau kekuasaan tidak memberi cinta kasih, cinta, tentu dalam hal ini saya terjemah cinta rakyat dan cinta negara, pasti kasar, sembrono, dan korup. Artinya apa? Harus bisa kelola APBD di daerah dengan baik. Ya, jadi pada awal bulan Oktober 2022 nanti, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini akan segera berakhir. Memang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ini bukanlah sosok yang cakap dalam bekerja, tapi dia ini memang hanya ahli dalam berkata-kata. Ya kita tahulah sebelumnya Anies Baswedan ini sibuk mengganti nama normalisasi menjadi naturalisasi. Rumah susun menjadi rumah lapis. Penggusuran menjadi penggeseran. Dan bahkan ya nama-nama jalan juga diganti hingga pada akhirnya penggantian itu pun ditolak oleh warganya sendiri. Memang parah sekali gubernur pecatan Pak Jokowi ini. Harusnya ya pemimpin itu memberikan solusi dan bantuan kepada masyarakat. Lah kok ini malah menambah beban dan masalah coba. Ya tapi begitulah namanya juga gubernur hasil politisasi agama. Gubernur yang dipilih oleh pengasong politik identitas.
Jadi ya wajarlah jika tidak bisa bekerja, benar kan? Ya teruslah bekerja walau tak berguna. Jujur saja ya, saya jadi bertanya-tanya, apakah semua kejadian ini adab atau karma? Masih ingat nggak bagaimana politik identitas itu dikembangkan oleh Anies Baswedan pada waktu itu? Dia mengatakan bahwa saatnya pribumi memimpin kembali Jakarta. Kata-kata pribumi diungkapkan. Apa yang terjadi? Membuat teman-teman dari Tionghoa ketakutan. Hati-hati loh, teman-teman Tionghoa itu, hati-hati. Jangan memilih calon yang mempunyai rekam jejak politik identitas atau SARA. Karena kelompoknya yang mendukung Anies Baswedan ini pada dasarnya adalah kelompok-kelompok Islam yang sangat tidak toleran. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Miss, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin, pusing ya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu kan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Nah, kamu jujur. Sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marah nggak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja. Bukan minyak babi ya, asing-asing, Cina lah, kafir lah. Zaman Anies Baswedan, penanganan banjir seperti tidak punya konsep yang jelas. Anies lebih banyak bermain di kata-kata daripada di kerja. Normalisasi diganti menjadi naturalisasi. Anies ingin penanganan banjir harus sesuai tuntunan agama, sesuai sunatullah katanya. Entah apa urusannya banjir dengan agama, cuman Anies yang tahu. Untuk warga Jakarta, saya ucapkan selamat mendapat kenikmatan yang tiada tara. Banjir daerahnya, bahagia warganya, senang ormasnya, dan soleh gubernurnya. Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar. Di semua proyek-proyek Pemprov DKI dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar. Pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan habis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin. Tapi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda.
Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan Bayan ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Mas Anies harusnya sudah membuat relokasi untuk orang-orang di Kampung Bayam. Sampai hari ini belum juga. Banyak juga yang udah kita omongin, kita minta gitu ya, belum dijalanin juga gitu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Jangan panik kalau lawan itu punya terobosan. Tawarkan yang lebih baik. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga mesti masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya.
supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Anies Baswedan, karena ketika Anies dipanggil oleh KPK dan kemudian diperiksa selama 11 jam gitu ya, dia itu keluar-keluar langsung bisa pidato, lengkap ada mic dan sound systemnya. Niat banget gitu. Padahal sehari sebelumnya ketika ditanya sama wartawan, kata Anies, kita nggak ada persiapan, kita datang aja. Ini ada mic sama sound system, apa iya nggak ada persiapan? Persiapan banget ini gitu. Nah terus gara-gara ini banyak orang jadi bertanya-tanya, jangan-jangan Anies ini diperlakukan spesial oleh KPK. Ya karena mungkin KPK itu ya tunduk sama Anies gitu ya. Itu kan yang kemudian menjadi pertanyaan banyak orang. Tapi akhirnya KPK kemudian membantah. KPK tidak pernah memberikan atau memfasilitasi mic di depan gedung KPK. Nggak ada. Jadi artinya apa? Artinya Anies emang kemana-mana bawa mic. Lengkap sama sound systemnya. Dan kita jadi curiga gitu. Karena di mana-mana yang namanya koruptor atau calon koruptor yang dipanggil oleh KPK, itu nggak pernah ada tuh. Setelah diperiksa kemudian keluar ada mic dan sound systemnya, nggak pernah ada. Cuma Anies yang bisa begitu. Ya karena kita kalau nyewa sound system kan satu paket sama mic-nya. Nah ini satu paket sama demonstrannya. Satu paket jangan-jangan gitu ya. Satu paket sama mic dan sound system. Itu jangan-jangan sound system yang biasa dipakai buat FPI demo. Yang ada mobil komando gitu kan. Ya karena mencurigakan gitu. Anies dipanggil KPK terus keluar-keluar kemudian banyak tuh preman-preman FPI. Tapi ya lucunya apa? Dia udah bawa mic, bawa sound system gitu ya. Pernyataannya singkat, cuma semenit 2 menit gitu. Habis itu dia pulang kabur sama preman-premannya dan wartawan nggak bisa ngejar gitu. Karena dihalang-halangi sama preman-premannya gitu ya. Gak bisa nanya wartawan gitu karena saking banyaknya preman-preman Anies di sebelahnya. Ngajak foto. Yes. Pura-pura gitu padahal ngalangin wartawan nyikut-nyikut gitu. Dan setelah kita coba telusuri dan cari tahu, ternyata memang Anies itu dari dulu gitu ya. Dulu pernah juga dipanggil KPK soal kasus pengadaan lahan di Munjul terkait rumah DP 0 rupiah gitu. Dia dipanggil KPK dan kemudian setelah keluar dari KPK sama. Ada mic-nya di depan KPK. Jadi emang Anies bawa ini dari rumahnya. Jadi kalau sehari sebelumnya Anies bilang nggak ada persiapan apa-apa, bohong gitu. Ya ini dipersiapin, minimal mic-nya. Ya tapi ya kita akhirnya ngerti gitu bahwa ketika Anies datang ke KPK, dia benar-benar mempersiapkan sedemikian rupa. Dan ketika dia bilang nggak ada persiapan itu bohong semuanya gitu karena dia sengaja bikin narasi datang sendiri gitu kan, datang ke KPK sendiri tapi ketika keluar banyak. Itu kan artinya dia disetting gitu. Ketika dia datang sendiri ingin diposisikan sebagai orang yang gagah berani yang datang sendiri gitu ya. Tapi pulang-pulang stafnya banyak, preman-premannya banyak gitu. Sambil teriak Anies presiden, Anies presiden. Apa sih gitu ya? Ini kayaknya tim yang memang sengaja dibawa kemana-mana ini. Ya karena Anies nonton MotoGP di Mandalika ada tuh yang kayak gini Anies presiden. Dikit sih, ya cuma semereka itulah gitu. Nonton Formula E ada juga mereka. Makanya kemudian banyak wartawan itu jadi emosi sama si preman-premannya Anies. Ya bahasa lainnya relawan lah. Tapi kalau lihat dari gerak-geriknya, dari tingkah laku mereka kemarin kayaknya ya lebih dekat kepada preman gitu ya. Licik bener gitu. Ya karena wartawan itu jadi gak bisa nanya gara-gara kelompok mereka ini, kelompok preman-preman ini gitu. Preman-premannya Anies itu. Ya karena jauh. Dihalang-halangi, disikut-sikutin sama premannya gitu ya. Lawang kasar-kasar, masa relawan kayak gitu? Relawan macam apa gitu? Dalam rangka membantu KPK, diulang-ulang, bantuan kepada KPK, kita membantu KPK, sampai 8 kali tuh bilang membantu. Padahal pernyataannya cuma semenit 2 menit. Sengaja dia ulang-ulang, dia ingin membantu, bukan diperiksa. Ya tapi dari satu kejadian ini
kita akhirnya belajar lagi tentang tata kata dari seorang Anies Baswedan. Karena di mana-mana yang namanya calon koruptor ketika dipanggil oleh KPK, dia itu nggak pernah mengklaim bahwa dirinya sedang membantu KPK. Nggak pernah gitu. Cuma Anies yang bisa begitu. Gimana ceritanya gitu. Kalau definisi membantu itu ya seperti itu, maka artinya semua koruptor, Angelina Sondag, Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, Ibas, itu kan artinya mereka semua ini ya membantu KPK. Selama bertahun-tahun membantu KPK dengan cara masuk ke dalam penjara. Apa iya bisa kayak gitu definisi membantunya? Nggak bisa gitu. Lucu gitu. Ya karena yang namanya kasus seperti ini itu nggak pernah bisa disebut sebagai membantu, karena Anies ini dipanggil oleh KPK, bukan sukarelawan terus kemudian ingin bantu di dalam, enggak gitu. Dia dipanggil, diperiksa atas kasus korupsi yang sedang diselidiki oleh KPK. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anies mengklaim bahwa dirinya membantu KPK untuk menjadikan ini terang benderang? Ya, tapi dari kericuhan-kericuhan yang terjadi kemarin itu di gedung KPK, kita akhirnya bisa dengan jelas melihat wajah seorang Anies Baswedan, seorang gubernur DKI Jakarta hari ini gitu. Karena kita melihat betul bagaimana seorang Anies ini memimpin Jakarta dengan memelihara kelompok-kelompok orang-orang barbar preman yang mengatasnamakan berlindung di balik jubah agama gitu. Karena ya dikit-dikit dia takbir gitu ya. Ya seperti itulah Anies Baswedan gitu. Dia selalu punya kata-kata yang ajaib untuk diubah-ubah gitu. Gak usah ini deh, gak usah diperiksa menjadi membantu, jalan aja diubah sama Anies. Saking ahlinya gitu, ahli tata kata gitu. Dia bawa mic tapi dia nggak mau menjawab pertanyaan wartawan. Dia terus ngapain bawa mic? Membantu tapi maki-maki lagi mana? Mereka bilangnya membantu wartawan, tapi nggak mau Anies ini ditanya-tanya sama wartawan. Lucu. Nggak konsisten lah. Tapi ya begitulah seorang Anies gitu. Jangankan cuma wartawan gitu ya yang dihalang-halangi, yang diancam-ancam. Mayat aja. Mayat nih, orang udah meninggal diancam. Sama preman-premannya Anies gitu. Ya saya enggan untuk menyebutnya relawan gitu, karena kalau kayak gini nih emang tindakan-tindakan yang preman gitu. Relawan tuh nggak kayak gini. Relawan itu ya teratur gitu ya, yang sesuai dengan aturan, yang membantu gitu ya, bukan yang preman. Masa iya sih dari sekian banyak yang sudah dilakukan oleh Anies nggak pernah ada yang baik-baiknya? Masa iya Anies ini nggak ada baik-baiknya gitu? Kata teman saya gitu. Ada beberapa teman saya memang pendukungnya Anies gitu ya. Ya karena saya berteman dengan banyak orang gitu. Saya terus terang bilang, Anies itu mungkin ada baiknya. Ini apa jadinya nih? Kalau dia sampai jadi calon gubernur DKI lagi tahun depan 2024 gitu ya. Ya masa pemandangan seperti ini akan terus kita pertahankan sih gitu ya di ibu kota Jakarta? Apa iya gitu? Seorang Anies, seorang gubernur punya relawan yang isinya preman. Dari sisi baiknya ada gitu. Kita tanyalah kepada teman-temannya, kepada wakil gubernur DKI, pasti ada sisi baiknya. Tapi kayaknya kalau kita lihat dari sini terlalu banyak sisi mudorotnya, terlalu banyak sisi yang nggak baiknya, sehingga muncullah kelompok-kelompok orang seperti mereka kemarin, preman-preman Anies gitu ya, yang menghalang-halangi, yang nggak terima ketika Anies diperiksa oleh KPK sampai marah-marah gitu di gedung KPK, sampai demo-demo, padahal cuma dipanggil. Ya jadi bagi saya seorang Anies Baswedan mungkin ada baiknya, tapi untuk maju ke calon presiden atau calon gubernur DKI sekalipun menurut saya ini udah patut untuk dihentikan gitu. Karena kalau kita biarin, kan kita sudah lihat gitu hasilnya seperti apa. Dia melakukan banyak kesalahan, dia melakukan banyak kerja-kerja yang sia-sia, yang ganti-ganti nama gitu ya. Kan ini nggak perlu dipertahankan kelompok-kelompok kayak gini gitu ya. Karena pada akhirnya negara ini ya negara hukum, negara yang menjunjung tinggi adat ketimuran gitu ya, Nusantara. Kita nggak menganut nih orang-orang yang emosinya tuh emosi Timur Tengah gitu. Emosi orang-orang gurun yang kalau teriak takbir gitu ya. Kita nggak menganut itu gitu. Dan kemudian terkait kasus Formula E ini memang ada masalahnya.
Memang ada masalahnya, dan ini kalau KPK mau jujur, kalau penegak hukum kita mau jujur, ini pasti masuk barang ini gitu. Karena apa? Karena memang ada kesalahan prosedur. APBD belum cair, Anies udah pinjem uang ke Bank DKI, semena-mena gitu. Nah kalau Anies ini nggak masuk kali ini, ya sudah, mending KPK aja yang dibubarin gitu. Ya, karena nggak mampu menahan seorang Anies Baswedan. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi, lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan 1 saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup 1 klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.